130 bencana alam terjadi di Indonesia selama tahun 2021. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 130 bencana alam terjadi di Indonesia selama bulan Juli 2021. Dengan rincian banjir sebanyak 53 kali, kebakaran hutan dan lahan 42 kali, angin puting beliung 22 kali, tanah longsor 11 kali, gempa dan kekeringan masing-masing 1 kali. BNPB mencatat bencana hidrometeorologi masih mendominasi seperti banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam pernyataan pers yang diterima Kompas. Sejumlah kejadian bencana alam tersebut menyebabkan 4 orang meninggal dunia dan 1 orang dinyatakan hilang. Dengan rincian 2 korban akibat banjir, 2 korban akibat puting beliung, dan 1 korban akibat tanah longsor sebanyak 215.865 orang mengungsi. Selain itu, BNPB juga mencatat bahwa bencana selama Juli 2021 mengakibatkan total jumlah kerusakan rumah sebanyak 767 unit, fasilitas umum 13, dan jembatan 29 unit. Jumlah kerusakan di sektor pemukiman dikategorikan dalam beberapa tingkatan, yaitu rusak berat dengan jumlah 232 unit, rusak sedang 255 unit, dan rusak ringan 280 unit. Penyebab kerusakan rumah tertinggi diakibatkan puting beliung sebanyak 351 unit, disusul banjir 383 unit, tanah longsor 21 dan 13 akibat gempa bumi. Selama bulan Juli 2021, beberapa provinsi mengalami banjir bersamaan. Di 5 provinsi tertinggi dengan bencana banjir selama Juli yaitu Aceh 9 kejadian, Kalimantan Barat 8 kejadian, Sulawesi Selatan 8 kejadian, Kalimantan Tengah 5 kejadian, serta Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku masing-masing tercatat 4 kejadian. Sedangkan sebaran Karhutla tertinggi teridentifikasi di wilayah Sumatera Selatan 11 kejadian, Aceh 10 kejadian, Kalimantan Tengah 7 kejadian, Kalimantan Selatan 6, dan Riau 4 kejadian. Melihat dari sebaran kondisi cuaca pada bulan Juli ini juga berkontribusi pada terjadinya karhutla di wilayah Sumatera dan Kalimantan, yang memang kerap dilanda karhutla setiap tahun. Meskipun banjir dan karhutla terjadi pada kabupaten atau kota yang berbeda, fenomena ini menurut Abdul menunjukkan bahwa anomali cuaca dalam skala lokal terjadi sebagaimana terjadi di Aceh. Banjir 9 kali kejadian dan karhutla 10 kejadian, dan Kalimantan Tengah banjir 4 kejadian dan karhutla 7 kejadian. Fenomena serupa di mana banjir dan banjir bandang terjadi hampir bersamaan dengan kejadian kebakaran hutan yang dahsyat terjadi di tingkat global. Kejadian banjir bandang yang terjadi di Jerman, Turki, India, dan China disusul oleh kejadian kebakaran hutan yang masif di Turki, Italia, Yunani, dan Amerika. Anomali cuaca di tingkat lokal, regional, dan global ini, kata Abdul, tentunya harus menjadi perhatian dalam aspek uncertainty atau ketidakpastian dalam penyusunan langkah-langkah mitigasi.
terjadi. Dari analisis perbandingan kejadian bencana pada Juli 2020 lalu, kejadian pada Juli 2021 cenderung mengalami penurunan. Pada Juli 2020, kejadian bencana yang terjadi mencapai 200 kejadian, sedangkan pada tahun 2021 menurun menjadi 130 kejadian, atau sekitar 38% menurun. Sementara itu, jumlah korban meninggal dan hilang pada Juli 2021 menurun drastis jika dibandingkan dengan Juli 2020. Pada Juli 2020, angka meninggal dunia mencapai 65 jiwa, sedangkan Juli pada tahun ini hanya 5 jiwa. Demikian juga dampak pada sektor pemukiman, jumlah kerusakan turun hingga 91% pada Juli ini dibandingkan dari total kerusakan rumah pada Juli tahun lalu. Secara keseluruhan, dampak bencana pada Juli 2021 seperti jumlah orang terdampak dan mengungsi, jumlah orang terluka dan jumlah rumah rusak mengalami penurunan yang sangat signifikan dibanding dengan tahun lalu. Abdul mengatakan ada potensi kekeringan dan karhutla pada bulan Agustus 2021 ini. Oleh karena itu, kesiagapan tetap menjadi perhatian utama semua pihak. Setelah musim hujan berakhir, potensi bahaya yang dihadapi yaitu kekeringan dan karhutla. Potensi ini menurut Abdul harus dicegah bersama-sama agar masyarakat tidak terbebani permasalahan asap di tengah pandemi yang masih berlangsung saat ini. Selain itu, setiap tahun wilayah Indonesia yang terdampak bencana asap mengakibatkan kerugian hingga triliunan rupiah dan dampak terhadap kehidupan masyarakat, khususnya kesehatan. BNPB mencatat berbagai kasus karhutla di Indonesia dipicu oleh faktor antropogenik atau akibat ulah manusia.